Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuka video ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Raffi Maulana Gumlar beserta teman saya ada Dimas Harijal Aziz dan juga Ndendiah Fajriyah akan sedikit berbagi mengenai suatu topik yang ada dalam pedagogik, yakni mengenai manusia sebagai makhluk pendidikan. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita perlu ketahui dulu apa tujuan pendidikan. Pendidikan hadir yakni untuk mencapai kedewasaan atau untuk menjadikan manusia dewasa. Maksud manusia dewasa di sini yaitu manusia yang dapat menentukan dirinya secara mandiri atas tanggung jawabnya sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan, pendidikan dilakukan agar manusia atau anak didik mampu mewujudkan dirinya sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya. Lalu, mungkin di benak kita muncul pertanyaan, mengapa manusia memerlukan pendidikan, atau dalam kata lain, mengapa manusia harus menjadi manusia dewasa? Jawabannya karena manusia akan selalu dihadapkan dengan suatu keadaan yang mana ia harus terus melanjutkan keberadaannya atau eksistensinya. Karena pada dasarnya, manusia memiliki suatu kesadaran untuk mewujudkan berbagai kemungkinan atau potensi yang ada dalam eksistensinya. Hal ini berimplikasi bahwa manusia harus terus bereksistensi atau mengadakan dirinya. Maksudnya, manusia harus terus berencana, berjuang atau berbuat untuk menjadi siapa dirinya itu. Lalu di sini timbul pertanyaan lagi, manusia harus terus bereksistensi untuk menjadi siapa? Jawabannya yakni untuk menjadi manusia ideal itu sendiri atau manusia dewasa. Yang mana manusia dewasa adalah manusia yang dapat mewujudkan berbagai potensinya secara optimal. Poin selanjutnya yaitu eksistensi dan perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia memiliki kebebasan menentukan pilihan untuk menjadi siapa dia nantinya. Bersamaan dengan kebebasan tersebut, manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas pilihan yang telah ia pilih. Berkenaan dengan ini dapat dimaklumi bahwa manusia bersifat terbuka, artinya bahwa dalam eksistensinya manusia adalah makhluk yang belum selesai mengadakan dirinya sendiri. Ia harus merencanakan dan terus-menerus berupaya mewujudkan apa yang telah ia rencanakan untuk menjadi seorang pribadi tertentu sesuai dengan pilihannya. Untuk memahami ini, kita perlu melakukan perbandingan. Bock telah mengemukakan teori retardasi, yaitu teori perlambatan dan perkembangan, sebagai hasil perbandingan antara manusia dan hewan. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan hewan bersifat terspesialisasi tertutup, sedangkan perkembangan manusia bersifat belum terspesialisasi ataupun masih terbuka. Perkembangan hewan bersifat terspesialisasi tertutup. Contohnya, ketika kerbau lahir, dia akan terlahir sebagai anak kerbau. Selanjutnya, ia hidup dan berkembang sesuai dengan kodrat kekerbauannya atau menjadi seekor kerbau. Sedangkan perkembangan manusia bersifat terbuka karena manusia telah diberikan potensi untuk mampu menjadi manusia. Misalnya, potensi untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi cipta, rasa, karsa, dan yang lainnya. Namun demikian, setelah kelahirannya, berbagai potensi tersebut mungkin terwujudkan, mungkin kurang terwujudkan, ataupun mungkin tidak terwujudkan. Manusia mungkin berkembang sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah kurang atau tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan fenomena perilaku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Orang-orang yang berperilaku sesuai dengan agama, nilai, budaya, kemasyarakatannya, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya kita juga pasti menemukan fenomena orang-orang yang berperilaku kurang ataupun tidak sesuai dengan norma dan nilai kebudayaannya. Contoh lain yang dikemukakan oleh Anne Rolet, ia melaporkan bahwa sampai tahun 1976 ada 60 anak yang dipelihara oleh hewan. Anak-anak tersebut berperilaku tidak sebagaimana layaknya manusia, tetapi anak-anak tersebut berperilaku seperti binatang yang memeliharanya. Mereka tidak berpakaian, agresif untuk menyerang dan menggigit, tidak dapat tertawa, ada yang tidak dapat berjalan tegak,
dan tidak dapat berbahasa sebagaimana semestinya manusia. Dengan demikian, perkembangan manusia bersifat terbuka atau serba mungkin. Mungkin menjadi manusia, mungkin kurang menjadi manusia, atau bahkan mungkin tidak menjadi manusia. Poin yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk yang perlu bantuan. Pada saat dilahirkan, manusia berada dalam keadaan tidak berdaya. Ia belum bisa berdiri, belum bisa berjalan, belum bisa mencari makan sendiri, dan sebagainya. Pada saat ia dilahirkan, untuk dapat mempertahankan hidupnya saja, ia memerlukan ketergantungan terhadap ibu dan ayahnya. Sementara itu, anak manusia belum dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang secara mandiri. Dengan demikian, dalam perjalanan hidupnya, manusia masih harus belajar untuk hidup. Sejak kelahirannya, anak manusia memang telah dibekali insting, nafsu, dan berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia dan untuk dapat menjadi dewasa. Manusia memiliki potensi yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan potensi untuk berbuat baik. Namun, di samping itu, karena manusia mempunyai nafsu, ia pun memiliki potensi untuk berbuat jahat. Selain itu, manusia perlu memiliki potensi untuk mampu berpikir, potensi untuk berperasaan, dan potensi untuk berkehendak. Tetapi bagi manusia, insting, nafsu, dan semua potensi itu belum cukup untuk memenuhi dan menghadapi kehidupan yang baru serta dapat mengatasi semua permasalahan dalam hidupnya. Berbagai potensi yang dimiliki manusia tidak otomatis mewujud dalam perkembangan anak manusia setelah ia dilahirkan. Untuk dapat mewujudkan semua potensinya itu, anak manusia mempunyai ketergantungan kepada orang dewasa. Dalam rangka mencapai kedewasaannya, anak manusia memerlukan kebantuan dari orang dewasa dalam rentang waktu yang cukup lama. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa manusia perlu dididik dan juga perlu mendidik dirinya sendiri? Nah, pada pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa manusia bersifat terbuka, yang artinya ia belum selesai mengadakan dirinya sendiri, dan maka dari itu, manusia sedang berada di dalam perjalanan menuju tahap kedewasaan atau tahap ideal. Sebelum tahap kedewasaan tersebut tercapai, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Dalam artian, ia memerlukan bantuan dan juga ia pasti menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Berbagai kemungkinan yang harus dimiliki oleh dirinya itu tidak dibawa sejak lahir, melainkan setelah kelahirannya itu, ia harus mengembangkan kemampuan-kemampuan itu melalui upaya bantuan dari pihak lain, yakni berupa pendidikan. Namun, di sisi lain, manusia yang bersangkutan perlu mengembangkan dirinya sendiri, atau dalam kata lain perlu mendidik dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya, jika orang yang sedang dididik tersebut tidak mau mendidik dirinya sendiri, kontribusi yang diberikan oleh pihak lain untuk menjadikan dirinya manusia dewasa tidak akan berarti apa-apa, dan itu percuma. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, kita dapat menarik kesimpulan terdapat 4 prinsip atau alasan mengapa manusia perlu dididik. Yang pertama, manusia belum selesai mengadakan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, adanya keharusan manusia untuk menjadi manusia dewasa. Yang ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka. Lalu yang terakhir, manusia terlahir dalam keadaan tidak berdaya dan memerlukan bantuan atau perlu menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Poin yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Pendidikan bertujuan agar manusia menjadi manusia yang ideal atau manusia yang dewasa. Sosok manusia ideal yaitu manusia yang berakhlak mulia, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berperasaan, kemauan, dan berkarya. Manusia dibekali Tuhan dengan berbagai potensi, yaitu potensi untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dan karya. Terdapat hubungan yang sesuai antara potensi yang dimiliki manusia untuk dapat menjadi manusia yang dewasa dengan keharusan manusia untuk mencapai kedewasaan. Oleh sebab itu, dapat kita pahami bahwa manusia itu dapat dididik untuk menjadi manusia dewasa karena ia telah dibekali potensi. Dijarkara mengatakan bahwa manusia mempunyai dinamika, artinya
Manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek psikologi maupun spiritualnya. Dinamika mempunyai dua arah, yaitu arah horizontal ke arah sesama dan dunia, maupun arah transendral ke arah yang mutlak. Adapun dinamika itu adalah untuk menyempurnakan diri, baik dalam hubungannya dengan sesama, dunia, dan Tuhan. Manusia selalu aktif baik dalam aspek psikologi maupun spiritualnya. Praktik pendidik merupakan upaya pendidik dalam membimbing manusia yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri sesuai dengan pilihannya. Di pihak lain, manusia adalah individu yang memiliki kediri sendirian atau subjektivitas, bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri atau menjadi manusia dewasa sesuai dengan cita-citanya. Sebab individualitas mengimplementasikan bahwa manusia dapat dididik. Manusia hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini, terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lain. Oleh sebab itu, maka sosialitas mengimplementasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budayanya. Manusia berdimensi moralitas, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, dimensi moralitas mengimplementasikan bahwa manusia dapat dididik. Dari uraian tersebut, ada 5 prinsip antropologis yang melandaskan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang pertama, prinsip potensialitas. Yang kedua, prinsip dinamika. Yang ketiga, prinsip individualitas. Yang keempat, prinsip sosialitas. Dan yang kelima, prinsip moralitas. Dengan mengacu kepada asumsi bahwa manusia akan dapat dididik, diharapkan kita menjadi sabar dan tabah dalam melaksanakan pendidikan. Dalam konteks ini, kita justru perlu melakukan introspeksi diri. Barangkali saja terjadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam upaya pendidikan tersebut, sehingga anak didik terhambat dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk yang mendidik. Syarifuddin berdasarkan riset pemikirannya Ki Hajar Dewantara memiliki 6 asumsi, di antaranya yang pertama, manusia memiliki naluri untuk memelihara hidup dan melanggengkan keturunannya. Yang kedua, manusia mempunyai insting dan kecakapan untuk mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, manusia, khususnya orang tua, merasa terperintah oleh Tuhan untuk memperbaiki keturunannya dengan baik. Yang keempat, sehubungan dengan hal di atas, dengan cinta dan kasihnya, semua anak sejak dari lahir terpengaruh oleh orang tuanya. Yang kelima, dengan kekuatan Trisakti, jiwa manusia dapat menghasilkan kebudayaan, termasuk manusia dapat menghasilkan ilmu pendidikan. Yang terakhir atau yang keenam, manusia memiliki intuisi pedagogis. Jikalau seseorang itu juga tidak mempelajari ilmu pendidikan, namun rasa batinnya tahu bisa membedakan mana yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah batas-batas pendidikan yang memiliki 4 konsep. Yang pertama, batas bawah dan batas atas pendidikan. Batas bawah atau mulainya pendidikan dimulai pada saat usia 3,5 tahun, dan batas atas atau akhirnya pendidikan itu pada saat telah mencapai tujuan dan mencapai kedewasaan. Yang kedua, batas pendidikan berhubungan dengan pribadi anak didik. Nah, dalam praktek pendidikannya, pada saat pelaksanaan, hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan pribadi anak didik. Pendidik dalam pemeranannya harus menghormati pribadi anak didik. Yang ketiga, batas kemungkinan dididik. Diyakini setiap manusia pada saat lahir membawa potensi dan bakat. Nah, batas pendidikan ini hanya berurusan dengan pengadaan potensi bakat yang harus diwujudkan, bagaimana cara mewujudkannya, dan sejauh mana anak didik telah mewujudkannya. Yang terakhir adalah batas itu bersifat individual. Mengingat jenis kelamin dan bakat setiap orang itu berbeda-beda, maka batas pendidikannya pun berbeda dan tidak bisa disamaratakan dari satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian ada dasar dan ajar yang memiliki 3 aliran pokok. Yang pertama adalah nativisme. Nah, nativisme ini berasumsi bahwa manusia yang lahir membawa potensi dan bakat dan merupakan faktor keturunan.
dan menjadi faktor penentu perkembangan. Yang kedua itu ada empirisme yang bertolak belakang dengan teori nativisme, karena teori ini berasumsi bahwa manusia yang lahir itu dalam keadaan bersih, seperti diibaratkan papan tulis yang belum ditulisi, dan faktor perkembangannya itu berasal dari pengalaman dan lingkungan. Yang ketiga ada konvergensi yang berasumsi bahwa faktor perkembangan individu itu baik dari faktor potensi keturunannya atau faktor dari pengalaman dan lingkungan. Dan akhirnya Ki Hajar Dewantara pun setuju dalam teori konvergensi, di mana manusia itu memiliki potensi yang ada di dalam dirinya yang menjadi faktor keturunan dan faktor dari pengalaman dan lingkungan juga. Sekian pemaparan dari kelompok kami, dan semoga sedikit penjelasan yang telah kami berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila terdapat pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar maupun bisa kita diskusikan nanti di kelas. Terima kasih.